Wow. Aku buatin kamu sop ayam. Karena dulu ibu pernah bilang sama aku kalau makan sop ayam itu bisa nenangin diri. Gak tahu deh bener atau enggak. Masa? Dari baunya sih enak banget. Saya yakin ini pasti bisa nenangin hati saya. Kamu mau kan temenin saya makan? Of course, Prince. Dengan senang hati saya akan nemenin kamu makan. Kebetulan saya belum lunch. Aduh, sempit banget. Smells good. Mengingatkan aku pada my ex future wife. Tapi itu cerita masa lalu. Sekarang saya udah move on dari Bu Nawang. Tapi ke Bu Cinta. Ya udah, yuk makan sebelum Pak Regar habisin semuanya. Aku ambilin ya. Jangan malu-malu, Prince. Anggap aja rumah sendiri. Yuk Pak. Oke, Put. Thank you. Ini makanannya enak banget. Saya nggak bohong, hati saya langsung tenang loh. Prince, what are you waiting for? Ada cewek cantik, pinter masak, udah langsung dikawinin aja. Hai. Pasti Pak Regar. Kalau semesta mengizinkan, saya nggak akan ragu buat menikah sama Putri. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo, Cit. Atau udah sadar? Ya ampun, syukurlah. Gue seneng banget dengernya. Ya udah, nanti sore gue sama Pangeran ke rumah sakit ya. Soalnya kita harus ke kantor dulu sebentar. Oke, Cit. Bye. Atau udah sadar? Syukurlah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, selesai makan kita ke kantor terus langsung rumah sakit ya. Setelah kamu udah sadar. Oh iya, tadi Putri sama Pangeran bilang kalau mereka mau kesini. Paling sebentar lagi nyampe kok. Aku nggak tahu gimana jadinya aku sama Raisa kalau aku kehilangan kamu, suami. Ya, istri. Gak mungkin dong aku ninggalin kamu sama Raisa. Kamu sama Raisa itu semangat buat aku hidup. Itu yang bikin aku kuat. Ya udah. Nanti kalau kamu udah lebih kuat, nanti aku mau telepon video call Raisa biar bisa lihat papinya, ya? Aku udah kangen banget sama Raisa. Ya pasti kamu kangen banget lah sama Raisa. Apalagi mamanya. Putri. Put? Nata. Saya seneng banget ngeliat Atta udah sadar. Apalagi sekarang Atta bisa berkumpul sama keluarga kecilnya. Cit, sekarang lo udah tenang kan? Udah gak panik lagi? Iya pastilah, Ran. Pangeran harus tahu sesuatu yang gue tahu. Atta mau kasih tahu apa ya ke Pangeran? Istri. Ya? Aku boleh ngobrol dulu nggak sama Pangeran? Bentar ya. Ya udah kalau gitu aku tinggal bentar ya. Put, lo nggak keberatan kan kalau tunggu di luar dulu? Gak apa-apa kok. Thank you. Yuk.
Kalian berdua kok di luar? Gimana kondisi Atta? Kondisi Atta udah makin baik, Koris. Tapi kita berdua nunggu di sini soalnya Pangeran sama Atta lagi ngobrol di dalam. Makanya kita berdua nunggu di sini. Ngapain Pangeran ngobrol berdua sama Atta? Pangeran nggak bikin masalah sama Atta kan? Gak ada yang bikin masalah, Ki. Mereka cuma mau ngobrol berdua aja. Lo jangan nyudutin pangeran terus dong. Put, gimana gue nggak nyudutin Pangeran? Tadi nyokap lo bilang ke gue, kalau Pangeran udah ngasut lo sama Om Reman. Makanya kalian jadi benci sama Arga. Kalau malah bahas itu sih, Ki? Sekarang situasinya lagi kayak gini loh. Ki, udah ya. Jangan bahas itu dulu ya. Kita kan di sini jengukin Atta. Kesian lo Citra. Atta baru sadar, Ki. Masalah luar jangan dibawa-bawa ke sini. Ya. Guys, Kyo? Gio, gimana kondisinya Atta? Dia udah beneran siuman kan? udah siuman kok, Yo. Cuman kita lagi nunggu. Dia lagi dalam sama Pangeran. Nah, Syukurlah kalau kayak gitu. Yaudah, gue mau lihat kondisinya Atta dulu ya. tunggu. Di dalam Atta lagi sama Pangeran lagi ngobrol berdua. Nanti kalau misalnya mereka berdua udah selesai, udah keluar, baru ya kita masuk sama-sama. Oke. Jadi tadi gue dapat kabar kalau Atta siuman itu pas pesawat gue udah boarding. Makanya dari bandara gue langsung ke sini. Pasti Atta senang banget teman-temannya pada ngumpul di sini. Iya. Jadi sebelum terjadi kecelakaan itu, gue sempat bututin Arga, Ran. Gue sempet lihat dia masuk ke pemakaman. Terus gue dengar kalau dia tuh lagi curhat. Persis banget di samping pemakaman omnya kalau nggak salah. Terus gue dengar dia bilang kalau dia itu sengaja bayar 2 saksi palsu itu buat jeblosin lu ke penjara. Sengaja bikin lu tuh seolah-olah kayak bersalah, Ran, atas tewasnya omnya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kepergok sama Arga. Terus gue coba sempet mau kabur, tapi karena gue nggak ngeliat jalan, akhirnya gue tertabrak mobil, Ran. Gue emang udah yakin banget, Ta. Gue yakin banget di saat kejadian itu nggak ada orang. Dan gue yakin saksi-saksi yang ada sekarang itu pasti saksi palsu. Iya, tapi gue mohon sama lo, Ran. Lo harus hati-hati ya. Harga itu licik banget. Dan gue yakin Tante Lisa gak bakal diem aja, Ran. Apalagi dia bakal tahu soal masalah ini. Tapi lo yakin? Lo bisa sampai kayak gini? Kecelakaan lo ini bukan karena Arga. Bukan. Itu karena gue panik aja, Ran. Ya mungkin pas gue kabur dari Arga, gue gak ngeliat jalan. Makanya gue ketabrak kayak gini. Gue bersedia, Ran, buat jadi saksi. Gue bakal ceritain semuanya ke polisi apa yang gue tahu soal Arga, Ran. Gue janji.